Wah wah wah, pundit sepak bola Indonesia temukan keganjalan saat Piala AFF. Gelagat aneh pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kira-kira ada apa ya? Nah ini nih, bukti kuat Piala AFF sarangnya mafia. Sebelum Piala AFF 2024 dimulai, ternyata AFF marah ke Sintayong. Ternyata ini indikasi wasit Piala AFF curangi timnas Indonesia. Begini info selengkapnya. Nah ini mantap coach. Pesan terakhir Sintayong untuk pemain timnas Indonesia usai gagal di Piala AFF. Begini pesan Sintayong ke pemain timnas Indonesia yang pasti kalian akan gembira setelah mendengarnya. Nah ini baru top Marco top. Tak ingin larut dari kekalahan. Ini dia gebrakan baru Erick Thohir usai gagal di Piala AFF 2024. Kira-kira apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Gelagat aneh dari para pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 meninggalkan banyak tanda tanya bagi para pendukung Timnas Indonesia. Salah satu sorotan utama datang dari pengamat sepak bola, Coach Justin, yang mencium gelagat aneh dari para pemain timnas selama turnamen berlangsung. Kekalahan 0-1 dari Filipina di laga terakhir fase grup menjadi puncak dari performa buruk skuad Garuda. Gol penalti Bjorn Christensen di menit-menit akhir pertandingan membuat Indonesia tersingkir lebih cepat dan harus puas berada di posisi kedua grup B dengan 4 poin dari 4 laga. Menariknya, Filipina justru berhasil melaju ke babak semifinal menemani Vietnam yang tampil perkasa dengan menghancurkan Myanmar 5-0. Sementara itu, Indonesia hanya mampu meraih satu kemenangan tipis atas Myanmar, bermain imbang dramatis melawan Laos dalam kurung 3-3 dan mengalami kekalahan dari Vietnam serta Filipina. Hasil ini jelas mengecewakan mengingat ekspektasi tinggi yang diberikan kepada timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Coach Justin dalam salah satu video di channel YouTube-nya, The Authority, menyoroti bahwa ada yang tidak beres dengan kondisi mental para pemain Indonesia. Gua lihat tampang mereka ini enggak happy. Kalau lo enggak happy bekerja, ini yang terjadi, ungkapnya. Menurut Justin, hal ini terlihat jelas sejak momen para pemain memasuki lapangan. Ada semacam tekanan besar yang membebani mereka, yang berimbas pada penampilan yang kurang maksimal. Sebagai mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia, Justin memahami betul pentingnya menjaga mental pemain sebelum bertanding. Gua dulu juga pelatih. Waktu gua pegang timnas, gua selalu berusaha mencairkan suasana sebelum pertandingan dimulai. Kalau mereka rileks, performa di lapangan pasti lebih maksimal. Tapi gua lihat di tim ini, mereka tegang semua, jelasnya. Apa yang dikatakan Coach Justin seolah menjadi alarm bagi sepak bola Indonesia. Apakah tekanan dari ekspektasi tinggi publik yang menjadi beban bagi pemain? Atau ada faktor lain di luar lapangan yang memengaruhi mental mereka? Para pendukung timnas tentu punya pandangan masing-masing terkait performa skuad Garuda di Piala AFF 2024. Apakah kalian setuju dengan pendapat Coach Justin bahwa mental dan suasana hati para pemain menjadi kunci utama di balik performa buruk mereka? Atau justru ada faktor lain yang menurut kalian lebih signifikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan ini. Bagaimana menurut kalian cara terbaik agar timnas Indonesia bisa bangkit dan tampil lebih baik di turnamen berikutnya? Ayo berikan dukungan dan masukan kalian untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Manajer Timnas Indonesia ungkap alasan beda target di Piala AFF 2024. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyoroti perbedaan fokus dan target antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024.
Dalam berbagai kesempatan, Erick Thohir menegaskan harapannya agar timnas minimal mencapai babak semifinal. Namun Soemarji mengungkapkan bahwa tim lebih berorientasi pada regenerasi pemain untuk mempersiapkan ajang SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meskipun regenerasi menjadi prioritas utama, Soemarji tetap mendorong para pemain untuk berusaha mencapai babak semifinal. Pesan tersebut ia sampaikan untuk memotivasi pemain termasuk Kapten Muhammad Ferrari dan rekan-rekannya agar menunjukkan performa terbaik di lapangan. Di awal tadi saya sudah sampaikan target adalah regenerasi. Itu berjalan, kata Soemarji dilansir dari kanal YouTube TV One. Namun perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 belum memenuhi ekspektasi. Skuad Garuda hanya menempati peringkat ketiga di klasemen akhir grup B, gagal melangkah ke babak semifinal. Dari 4 pertandingan, timnas Indonesia hanya berhasil meraih 1 kemenangan atas Myanmar. Sisanya berakhir dengan hasil imbang melawan Laos serta kekalahan dari Vietnam dan Filipina. Erick Thohir sebelumnya optimistis Indonesia mampu menaklukkan Laos dan Filipina demi meraih tiket semifinal. Menurutnya, target ini penting untuk menjaga semangat tim. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Bagi Soemarji, regenerasi tetap menjadi pencapaian penting yang berhasil diraih selama turnamen. Ia menyebut bahwa harapan agar tim tampil maksimal dan target untuk memotivasi para pemain tetap menjadi bagian dari strategi internal meskipun hasil akhirnya kurang memuaskan. Perbedaan pandangan ini memunculkan diskusi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung langkah Erick Thohir yang menginginkan hasil instan demi kebanggaan nasional. Namun ada juga yang memahami pendekatan Soemarji yang fokus pada pembangunan jangka panjang. Menurut kalian, strategi mana yang lebih tepat untuk masa depan sepak bola Indonesia? Apakah regenerasi pemain dan fokus pada turnamen mendatang adalah langkah yang bijak atau seharusnya target tinggi di setiap turnamen tetap menjadi prioritas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Suara kalian penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 karena permainan mafia. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke semifinal Piala AFF 2024 kembali memicu perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sejumlah pihak menuding bahwa faktor eksternal termasuk keberadaan mafia AFF menjadi alasan dibalik tersingkirnya Garuda dari turnamen. Isu ini ramai dibicarakan terutama setelah timnas hanya mampu meraih 4 poin di fase grup dan finish di peringkat ketiga di bawah Filipina dan Vietnam. Sejak awal turnamen, timnas Indonesia yang diperkuat mayoritas pemain U22 sudah menunjukkan potensi besar. Namun beberapa keputusan wasit dalam laga-laga krusial membuat banyak pihak bertanya-tanya. Salah satu yang paling disorot adalah pertandingan melawan Laos dan Filipina. Saat menghadapi Laos, Marcelino Ferdinand harus menerima kartu merah dalam situasi yang dinilai banyak pihak sebagai keputusan berlebihan. Ditambah lagi gol ketiga Laos yang dinilai sudah melewati garis sebelum masuk ke gawang Dava Fasya tetap disahkan oleh wasit. Kejadian ini sontak memicu kekecewaan besar di kalangan supporter Indonesia. Namun puncak kontroversi terjadi saat timnas Indonesia melawan Filipina. Kapten tim Muhammad Ferrari menerima kartu merah langsung karena dianggap melakukan pelanggaran keras. Dalam tayangan ulang terlihat jelas bahwa kontak fisik yang terjadi sebenarnya minim dan bahkan tidak mengenai kepala pemain Filipina seperti yang diklaim. Belum selesai sampai di situ, wasit juga memberikan penalti kepada Filipina karena dugaan handsball Donitri Pamungkas. Tayangan ulang menunjukkan bola hanya mengenai dada, namun keputusan tetap tidak berubah. Penalti tersebut menjadi penentu kekalahan Indonesia dengan skor 0-1 sekaligus mengubur harapan Garuda untuk melangkah ke babak berikutnya. Setelah pertandingan, media sosial dipenuhi berbagai teori konspirasi. Salah satunya akun @tebingtinggivideo menuding bahwa AFF tidak ingin Indonesia lolos ke semifinal karena tim ini diperkuat mayoritas pemain muda. Menurut teori ini, keberhasilan Indonesia bisa merusak citra turnamen yang seharusnya menjadi ajang persaingan antar pemain senior.
Kita semua tahu permainan timnas Indonesia memang belum maksimal, tapi kejadian seperti ini seolah sudah dirancang. Dari kartu merah Ferrari hingga penalti Filipina, semua terasa janggal, tulis akun tersebut. Banyak netizen sepakat dengan teori ini dan menganggap AFF memiliki kepentingan lain yang merugikan Indonesia. Isu mafia AFF bukan kali pertama muncul, namun kegagalan tahun ini membuat perbincangan tersebut semakin panas. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, timnas Indonesia tetap menunjukkan semangat juang yang patut diapresiasi. Kegagalan ini harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi PSSI dan semua pihak terkait. Pengawasan wasit dan transparansi dalam turnamen mendatang perlu ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang. Bagaimana menurut kalian, apakah benar ada mafia di Piala AFF 2024? Apakah keputusan wasit memang merugikan Indonesia atau justru ini adalah murni faktor teknis di lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. AFF marah ke Shin Tae-yong karena turunkan pemain junior. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke semifinal Piala AFF 2024 kembali memicu perdebatan panas. Kali ini, tudingan miring mengarah pada pihak Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF yang diduga marah besar karena keputusan Shin Tae-yong menurunkan skuad muda U22 di ajang bergengsi ini. Kemarahan AFF ini disebut-sebut berakar dari kekhawatiran bahwa Piala AFF dianggap remeh oleh Indonesia yang memilih menguji pemain muda ketimbang membawa skuad senior terbaiknya. Tak sedikit yang meyakini bahwa langkah Shin Tae-yong membuat AFF merasa dipermalukan sehingga memunculkan dugaan ada campur tangan untuk menjegal Garuda di fase grup. Sejak awal turnamen, keputusan Shin Tae-yong untuk menurunkan pemain muda sudah menimbulkan reaksi negatif. Dalam sebuah wawancara, pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali mengungkapkan bahwa AFF secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan mereka saat melakukan tur trofi di Jakarta. Saya ingat saat tur trofi AFF di Jakarta, mereka sempat menyampaikan ketidakpuasan. AFF tidak ingin Indonesia menurunkan tim muda karena dianggap menurunkan gengsi turnamen, ujar Akmal. AFF diduga khawatir jika skuad muda Indonesia berhasil melangkah jauh, maka turnamen ini akan dipandang sebelah mata. Piala AFF selama ini diposisikan sebagai ajang prestisius bagi tim senior dan keberhasilan pemain U22 dianggap bisa merusak citra kompetisi. Kecurigaan semakin memuncak setelah sejumlah keputusan wasit dalam laga timnas Indonesia menuai protes keras. Dalam laga melawan Laos, Marcelino Ferdinand harus menerima kartu merah dalam situasi yang dinilai janggal. Tak berhenti di situ, pertandingan melawan Filipina yang menjadi laga penentuan justru dipenuhi insiden kontroversial. Kapten timnas Muhammad Ferrari di kartu merah karena dianggap menyikut pemain lawan. Padahal tayangan ulang menunjukkan kontak yang terjadi sangat minim. Selain itu, wasit juga memberikan penalti kepada Filipina akibat dugaan handsball oleh Doni Tri Pamungkas. Tayangan ulang memperlihatkan bola hanya mengenai dada, namun penalti tetap diberikan dan menjadi penentu kekalahan Indonesia 0-1. Jika laga itu berakhir imbang, Indonesia dipastikan lolos ke semifinal. Namun rangkaian kejadian ini membuat publik berspekulasi bahwa ada campur tangan AFF untuk memastikan Indonesia tersingkir. Shin Tae-yong sendiri mengakui bahwa menurunkan skuad muda adalah pilihan yang berisiko. Jika saya turunkan pemain senior, saya yakin kita bisa menjadi juara. Tapi ini adalah bagian dari persiapan masa depan, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Meski gagal, Shin Tae-yong menegaskan bahwa pengalaman ini akan menjadi bekal berharga bagi para pemain muda Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar AFF berusaha menjegal timnas Indonesia? Ataukah ini hanya bagian dari dinamika kompetisi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pesan terakhir Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 mungkin telah berakhir dengan kekecewaan bagi timnas Indonesia, namun di balik kegagalan tersebut terselip pesan penting dari pelatih Shin Tae-yong.
Setelah skuad Garuda gagal melaju dari babak grup, Shin Tae-yong menyampaikan pesan terakhir yang penuh makna bagi para pemain muda yang berjuang di turnamen ini. Pesan tersebut diungkapkan oleh gelandang timnas Indonesia, Ahmad Maulana Syarif. Menurutnya, Shin Tae-yong berharap Piala AFF ini bisa menjadi pengalaman berharga yang mempersiapkan para pemain untuk tantangan di masa depan, terutama menjelang SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia. Terakhir dia dalam kurung Coach Shin Tae-yong pesan jadikan pengalaman saja buat persiapan SEA Games atau dalam kurung kualifikasi Piala Asia, ujar Maulana. Kegagalan di Piala AFF memang menyakitkan, apalagi harapan masyarakat Indonesia begitu tinggi terhadap timnas Garuda. Namun Shin Tae-yong dengan tenang mengingatkan bahwa proses pembentukan tim tidak bisa instan. Turnamen ini adalah langkah awal menuju pencapaian yang lebih besar di masa depan. Shin Tae-yong menekankan pentingnya meningkatkan porsi latihan dan fokus pada pembentukan mental juara. Menurutnya, intensitas pertandingan internasional sangat berbeda dengan level klub. Oleh karena itu, para pemain diminta untuk terus meningkatkan kemampuan mereka di klub masing-masing. Untuk seluruh pemain ditingkatkan saja porsi latihannya karena level pertandingan internasional itu beda. Jadi kami harus meningkatkan tensi latihan di klub masing-masing, tambah Maulana. Pesan ini mencerminkan filosofi Shin Tae-yong yang selalu menekankan kerja keras dan disiplin sebagai kunci kesuksesan. Ia menyadari bahwa meski hasil di Piala AFF belum memuaskan, para pemain muda timnas memiliki potensi besar yang bisa berkembang jika dibina dengan baik. Meski banyak pihak kecewa dengan hasil di Piala AFF, sebagian besar pendukung timnas Indonesia percaya pada proyek jangka panjang yang sedang dibangun Shin Tae-yong. Keberanian pelatih asal Korea Selatan ini menurunkan pemain muda di turnamen besar dianggap sebagai langkah berani yang bisa membentuk generasi emas di masa mendatang. Namun tak sedikit yang mempertanyakan apakah keputusan ini tepat. Beberapa pihak berpendapat bahwa Piala AFF seharusnya menjadi ajang untuk meraih prestasi, bukan sekadar tempat untuk bereksperimen. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Shin Tae-yong ini sudah tepat? Ataukah seharusnya timnas menurunkan skuad terbaik untuk membawa pulang trofi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Main buruk di Piala AFF 2024, Rafael Struijk dibela Shin Tae-yong. Penampilan Rafael Struijk di Piala AFF 2024 memang jauh dari kata memuaskan. Dalam 4 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, pemain yang kini merumput di Brisbane Roar FC ini gagal mencetak gol maupun memberikan assist. Hasil ini tentu menjadi sorotan apalagi ekspektasi terhadap Struijk cukup tinggi sebagai salah satu ujung tombak serangan Garuda. Buruknya performa Struijk seolah menjadi cerminan dari kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal. Kekalahan 0-1 dari Filipina di laga penentuan menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda. Dengan hasil itu, Indonesia hanya mampu finish di posisi ketiga grup B dengan raihan 4 poin, terpaut 1 poin dari Vietnam yang berhasil melangkah ke fase selanjutnya. Meski mendapat kritik dari berbagai pihak, Shin Tae-yong memilih untuk membela Struijk. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa faktor kelelahan menjadi alasan utama mengapa performa Struijk di bawah ekspektasi. Rafael memang kelelahan begitu sampai di timnas, jadi memang tidak bisa memberikan performa baik, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers usai laga melawan Filipina. Shin Tae-yong mengaku paham dengan kondisi fisik para pemain yang harus menjalani jadwal padat di klub masing-masing sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini membuat performa mereka menurun dan sulit tampil maksimal dalam turnamen sebesar Piala AFF. Rafael Struijk sendiri terlihat berusaha menerima kenyataan dengan lapang dada. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menuliskan pesan singkat namun penuh makna. Tidak ada sukses tanpa kegagalan, tulis Struijk, seolah memberikan motivasi kepada dirinya sendiri dan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Meski tampil buruk di Piala AFF, Shin Tae-yong tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Struijk. Ia yakin pemain berdarah Belanda ini akan bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya saat timnas Indonesia menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Saya percaya Rafael akan baik-baik saja di Liga Australia dan siap untuk Maret nanti, tambah Shin Tae-yong. Kepercayaan pelatih terhadap Struijk ini memunculkan beragam reaksi dari para pecinta sepak bola Indonesia. Ada yang mendukung keputusan STY, namun tak sedikit yang merasa bahwa Struijk perlu lebih menunjukkan kualitasnya jika ingin terus mendapat tempat di timnas. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rafael Struijk layak mendapat pembelaan dari Shin Tae-yong atau seharusnya ada pemain lain yang lebih pantas menjadi ujung tombak timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gebrakan baru Erick Thohir usai gagal di Piala AFF 2024. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi pukulan telak bagi pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar untuk meraih gelar perdana pupus setelah skuad Garuda tersingkir di fase grup. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak tinggal diam. Ia langsung bergerak cepat dan menegaskan bahwa kegagalan ini akan menjadi titik balik untuk transformasi besar sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, Best 11, Erick mengungkapkan bahwa perubahan yang sedang dijalankan di PSSI bukanlah proses instan. Transformasi ini sudah berjalan hampir 2 tahun dan Erick optimistis akan membuahkan hasil di masa depan. Salah satu target ambisius yang diusung adalah membawa timnas Indonesia tampil di Olimpiade Los Angeles 2028. Saya berbagi tentang transformasi sepak bola yang sudah dilakukan PSSI hampir 2 tahun terakhir, ujar Erick. Ia mengakui bahwa membangun fondasi sepak bola Indonesia bukan hal yang mudah, terutama dalam memperbaiki manajemen organisasi yang selama ini dinilai kurang transparan dan profesional. Menurut Erick, salah satu kelemahan besar di tubuh PSSI adalah manajemen yang tertutup dan tidak profesional. Manajemen terkadang tidak terbuka, korupsi, dan kurang transparan. Ini yang ingin kita ubah. Dengan dukungan FIFA dan pemerintah, kami bertekad menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih bersih dan berprestasi, tegasnya. Lebih lanjut, Erick menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat serta kerjasama tim dalam mencapai target besar. Baginya, kesuksesan tidak hanya datang dari seorang individu, melainkan hasil kolaborasi semua pihak yang terlibat. Kamu butuh kepemimpinan dan cinta dengan apa yang kamu lakukan. Saya selalu berambisi dengan target, tetapi itu tidak akan terwujud tanpa tim yang solid, tambahnya. Meski Indonesia gagal di Piala AFF dan tidak lolos play-off Olimpiade Paris 2024, Erick percaya mimpi tampil di Olimpiade masih sangat mungkin. Kami hanya terpaut 1 pertandingan untuk lolos ke Olimpiade Paris. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang kita fokus ke depan. Pada 2027 ada Piala Asia U23 yang menjadi kualifikasi Olimpiade. Kita harus mempersiapkan dari sekarang, ujar Erick penuh semangat. Gebrakan Erick Thohir ini mendapat beragam respons dari pecinta sepak bola Indonesia. Ada yang optimis dengan visi besar Erick, namun tak sedikit yang meragukan apakah perubahan ini bisa benar-benar terwujud. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Erick Thohir cukup untuk membawa sepak bola Indonesia ke level dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung transformasi sepak bola nasional bersama-sama.